Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Video hari ini teman-teman saya bakalan melakukan update untuk beberapa chart yang menurut saya berkorelasi dengan Bitcoin. Harusnya sedikit banyak kalian tahu apa kira-kira chart yang mau saya update. Dan di video hari ini saya mau melakukan update yang menurut saya paling penting, karena ada beberapa hal krusial yang telah terjadi terhadap beberapa chart tersebut. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya perlu kalian ketahui. So, langsung aja kita mulai. Sekarang kita langsung aja masuk dulu ke coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 2,42%. Nah, top 10 coin sendiri juga rata-rata dalam keadaan hijau, yang merah cuma Tron dan juga XRP, sisanya hijau. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 3%. Dan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,74% menuju 15,33 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Oke, teman-teman, yang mau saya bahas dulu pertama adalah S&P 500. Sekali lagi, teman-teman, kita tahu bahwa S&P 500 secara general itu pergerakannya terkorelasi dengan cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. Dan secara general, jika S&P 500 itu berada dalam trend bullish, maka biasanya Bitcoin juga akan mengikuti. Sebaliknya, ketika S&P 500 itu masuk ke fase bearish, biasanya Bitcoin juga akan kesulitan untuk mendapatkan momentum bullish. Walaupun mereka kadang-kadang tidak bergerak seiringan, artinya ketika misalnya hari ini S&P 500 naik, tidak berarti juga pasti Bitcoin bakalan juga naik. Tapi in general, kalau kalian lihat trennya gitu, kalau kalian bandingkan chartnya dari tahun ke tahun, itu pergerakannya memang mirip gitu. Oke, dan kita udah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya bahwa ketika S&P 500 itu biasanya membentuk all-time high yang baru. Beberapa kali sebelumnya di sini, seperti contohnya yang terakhir di sini. Biasanya beberapa bulan kemudian, kita kemudian melihat Bitcoin juga sudah break di all-time high yang baru. Nah, kalau misalnya kita akan mengulang hal yang sama, artinya yang pertama kita mau lihat dulu S&P 500 untuk mencapai ke all-time high barunya, alias break dari area 4.814 di sini. Kalau kita melihat hal tersebut, maka kita bisa expect mungkin beberapa bulan kemudian Bitcoin juga akan start untuk mengikuti dan membuat all-time high yang baru. Walaupun tidak ada garansi, tapi itulah fakta historis yang kita bisa lihat. Nah, kemudian menurut saya pribadi, S&P 500 mempunyai probabilitas yang cukup tinggi sekarang untuk kembali minimal nge-retest ke area all-time high-nya. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita pertama, ini udah saya jelaskan di beberapa kali di video ketika kita update seputaran S&P 500, adalah bahwa koreksi yang kita lihat di sini itu cenderung terlihat korektif, teman-teman. Sehingga ini bisa saja hanya bagian dari koreksi dari rally yang kita lihat di sini. Alias kita masih akan melanjutkan kenaikan dan membuat high yang baru. Dan yang kedua, S&P 500 juga sudah berhasil untuk menjebol area yang sangat krusial di sini. Area key level di sekitar 4.300-an. Kenapa ini akan menjadi sangat kunci? Karena pertama, teman-teman, ini adalah area key level di weekly chart. Kalau misalnya kalian perhatikan, oke, yang harusnya menjadi major resistance, tetapi pada akhirnya kita mampu break dari area tersebut. Dan next major resistance terakhir sebelum kita ke all time high itu di sekitaran 4.500-an di sini. Ini ada hadangan terakhir secara horizontal resistance. Kalau itu mampu kita break, maka menurut saya kita sudah hampir pasti akan kembali nge-retest ke area all time high. Untuk sekarang probabilitas bahwa kita akan mencapai ke all time high saja sudah cukup besar. Kenapa? Karena sekali lagi, selain kita sudah mampu break di atas area major resistance di sini, kalau kita padukan juga dengan Fibonacci retracement, ini Fibonacci extension, yang ini, oke, maka kita juga sudah break dari area golden pocket 0,618. Ini adalah dua area yang sangat krusial yang harusnya provide some major resistance, dan kita sudah berhasil untuk breakout dari kedua area tersebut. Nah, terlebih lagi di weekly chart kita sudah closing di atas area ini.
Dan yang perlu kita tunggu berikutnya adalah semacam konsolidasi menurut saya. Sedikit semacam seperti ini, atau seperti ini. Kita nggak tahu yang mana yang akan terjadi, tapi menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat sehat untuk terjadi ke S&P 500 dalam beberapa minggu ke depan. Alias kita terkonsolidasi sedikit di sekitaran area di sini, ini justru sekali lagi memperbesar chance bahwa S&P 500 akan kembali ngeretes ke area all time high-nya. Untuk sekarang bagi saya chance-nya sudah kurang lebih 70%. Bahwa kita akan kembali ke all time high di S&P 500. Tentunya itu akan menjadi berita baik untuk kita-kita yang merupakan para investor cryptocurrency, karena bukti historisnya menunjukkan bahwa biasanya ketika S&P 500 itu menembus ke all time high, beberapa bulan kemudian Bitcoin bakalan mengikuti. Selain itu, untuk dolar indeks juga sebenarnya sudah sesuai dengan yang pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya. Pertama, teman-teman, ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini, saya sampaikan bahwa penurunan yang kita lihat di dolar indeks itu cenderung tidak lagi terlalu impulsif. Sehingga ketika kita sampai mampu break di atas area trendline di sini, bagi saya itu adalah pertanda bahwa dolar indeks kembali mau ngeretest ke area trendline di sini sekaligus area resistance yang saya highlight di sini. Nah, kita persis nyampe ke area tersebut. Kemudian kalian bisa perhatikan dolar indeks berkali-kali mencoba untuk mampu break di atas area trendline tersebut, tetapi kemudian mendapatkan rejection. Oke, dan kita mendapatkan sell off yang lumayan dalam di dolar indeks. Dan bagi saya, ini juga sekali lagi bahwa ini adalah pertanda yang cukup besar yang dikasih oleh dolar indeks. Dan bagi saya menyampaikan bahwa yang kita lihat di sini itu berpotensi hanyalah koreksi dari sell off di sini, dan kita akan melanjutkan penurunan dari sini. Ini adalah untuk sementara senario dengan probabilitas paling tinggi menurut saya. Dan sekali lagi, ini juga mendukung senario di mana S&P 500 akan ke all time high yang baru. Dolar indeks itu melemah. Oke, dan tentunya area key level yang perlu kita break kalau kita mau ke lower low yang baru, itu adalah di sekitaran area 100 di sini, teman-teman. Ini adalah major support. Nah, kalau kita sampai mampu closing weekly candle di bawah area ini, maka kita akan melihat kemungkinan besar dolar indeks itu akan mengalami koreksi yang sangat dalam. Nah, ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya bahwa apa yang kita lihat di sini itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang pernah kita lihat sebelum-sebelumnya. Yang mana maksud saya itu adalah yang ini, yang pernah kita bahas juga, bahwa kita mendapatkan sebenarnya ada beberapa pattern yang mirip, di mana ada sebuah sell off, disertai ada konsolidasi dulu, baru sell off lagi, ada konsolidasi lagi, baru sell off lagi, ya kan? Sama di sini juga sama, kita mendapatkan ada sell off, kemudian ada konsolidasi, baru kita sell off lagi. Di sini juga sama, kita sell off, ada rebound, baru sell off lagi. Nah, kita kemungkinan besar sedang berada di tahap ini, sedang berada di tahap ini. Kita sedang terkonsolidasi setelah ada sebuah sell off yang lumayan dalam, dan biasanya kita akan melanjutkan penurunan dari sana. Dan secara price action sekarang juga mendukung senario tersebut untuk terjadi. Area key levelnya yang terakhir sekali lagi adalah area 100. Ini yang wajib dipertahankan oleh para bulls dolar index kalau misalnya tetap mau mempertahankan potensi bahwa kita akan kembali ke area high terakhir. Tapi kalau kita sudah lose area di sini, bagi saya itu sudah pertanda bahwa dolar indeks akan mengalami downtrend yang cukup panjang ke bawah. Oke, sehingga dengan adanya beberapa pengetahuan kita tersebut, sekali lagi, itu juga mendukung tesis saya di Bitcoin yang saya sudah sampaikan berkali-kali untuk medium term atau jangka menengah, saya masih bullish di Bitcoin. Selama kita mampu bertahan di sekitaran area di sini. Dan kemarin juga kita sudah sempat bahas untuk teman-teman yang sudah sempat masuk ke trade di sini, alasannya masuk kenapa kok? Kita udah bahas juga itu di video kemarin ya.
Sebenarnya ada dua setup yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan ini adalah skenario apa yang persis saya sampaikan di video kemarin lusa. Bahwa kalau ternyata kita mendapatkan ada penurunan lagi dan kemudian break di bawah area low di sini dan kemudian hanya membuat fake out dan kemudian kembali closing di atas, ini adalah setup yang akan saya manfaatkan dan saya sudah akan start untuk masuk ke market. Oke, tapi kalaupun teman-teman tidak sempat masuk dengan setup tersebut dan menunggu karena mungkin berpotensi sebagai double bottom di sini, kalian juga harusnya mendapatkan dua kali kesempatan untuk masuk. Pertama retest di sini, kedua retest di sini. Kalaupun tidak kalian dapatkan setup tersebut, ya sekali lagi kalian sudah sedikit ketinggalan gitu teman-teman. Kita sekarang sudah berada di kurang lebih area 26.200-an. Dan sedikit lagi kita akan kembali nge-retest ke area key level di daily, yaitu adalah di sekitaran 26.600-an. Yang kalau mampu kita break, tentunya kita sudah akan langsung mendekati lagi ke area upper trend line-nya. Kita break, kita akan langsung ketemu dengan upper trend line. Makanya ini kenapa saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman yang tidak sempat masuk, ini sudah bukan lagi tempat yang ideal untuk start mencari untuk long. Kenapa? Ya karena RR-nya tidak masuk gitu. Risk and reward-nya udah tidak memadai gitu. Kalau kalian yang mau masuk long, tetap nekat mau long, ya bagi saya paling aman yaitu menunggu dia untuk break dari area trendline di sini. Break dari sini pun menurut saya tidak worth it diambil. Kenapa? Karena sekali lagi ini RR-nya juga tidak memadai. Paling baik kalau teman-teman tunggu dia break di atas kedua trendline di sini, kemudian konsolidasi. Dan ini akan menjadi trade berikutnya untuk kalian yang masih mau mencari untuk swing long. Dan kalau ini yang kita lihat, sekali lagi, ini memberikan kita tanda atau clue dari market, memberikan clue ke kita bahwa dia mau kembali ke area high terakhirnya di sekitaran 31.000. Dan ini kalau mampu kita break, kita akan menuju ke area 34 sampai 36 atau bahkan area 40.000 dolar. Dan saya masih berpegangan dengan skenario tersebut, dengan probabilitas yang cukup tinggi untuk terjadi. Ya, tapi untuk sementara kita kan masih bermain di sekitaran bull flag di sini. Belum ada konfirmasi apapun dari market bahwa kita akan breakout dari sini. So, selama kita masih bertahan di dalam bull flag ini, kita masih aja bisa bolak-balik di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya kita melihat market untuk memutuskan breakout atau breakdown. Sekali lagi, jangan sampai kalian mencoba untuk mendahului market. Katakanlah memang kita yakin ini adalah sebuah bull flag pun, kalian tetap harus mempunyai setup untuk masuk. Dan kalian jangan berasumsi bahwa ini pasti akan breakout ke atas dan akan langsung membuat ke high yang baru. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Pastikan kalian tunggu market kasih clue berikutnya. Kalau memang mereka pengen breakout, consolidate, kalian masih punya setup kok untuk kembali masuk. Nggak usah buru-buru. Karena kalian sudah sedikit ketinggalan kalau kalian masuk di sini menurut saya gitu ya. Karena kalian berpotensi juga membeli justru di pucuk. Kenapa? Karena bisa aja area 26.500 di sini itu akan kembali menjadi area resistance yang sangat kuat. Oke, yang sebelumnya kalau kalian lihat selalu menjadi support. Dan kali ini kita berangkat dari bawah yang harusnya akan jadi resistance. Sehingga kalau kalian buy di sini berarti kalian buy di area resistance. Tidak hanya di sini tapi juga dari trendline ini. Maka tidak disarankan kecuali teman-teman kemarin masuk di sini. Ataupun skenario lainnya kalau misalnya teman-teman memang mau masuk ke arah long, kalau memang kita ternyata mendapatkan rejection dari sini, maka kalian bisa kembali tunggu di sekitaran area di sini. Ini adalah yang paling baik kalau misalnya kalian belum sempat masuk. Karena berarti kalian bisa dapatkan ya di harga yang lebih murah lagi. Dan hari ini kita di hari Sabtu, weekend sekali lagi, volume perdagangan tidak akan terlalu besar. Otomatis teman-teman yang nekat untuk trading, ya pastikan aware akan ada resiko manipulasi terjadi di market, sehingga jangan sampailah kalian terlalu agresif ketika trading di weekend. Nah, untuk sementara dari segi price actionnya sendiri, saya belum ada melihat pelemahan momentum bearish sama sekali, so saya masih bisa melihat Bitcoin meneruskan kenaikannya. Kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa ini kita lihat sebagai semacam konsolidasi dan kita akan at least kembali nge-retest ke area high. Kalau kita break, kita akan melanjutkan kenaikan. Dan kita sudah persis melakukan hal tersebut. Sekarang kita sepertinya mengulangi hal tersebut, teman-teman. Walaupun sekali lagi, saya tidak sarankan teman-teman untuk masuk di sini, kecuali kalau memang scalping.
Dan scalpingannya juga dalam time frame yang sangat kecil, misalnya di 5 minute chart. Ya, itu pun saya sebenarnya tidak terlalu sarankan gitu ya, karena kalian bisa lihat volume di sini tidak terlalu besar, tetapi dari segi price action saya bisa melihat bahwa Bitcoin masih pengen untuk melanjutkan kenaikan, minimal kembali menuju ke area high terakhir di sekitar 26.500-an sampai 26.600-an. Ini akan menjadi sangat krusial di sini. Kalau kita sampai mampu break, kita akan langsung menuju ke sekitaran area upper trend line-nya. Oke. Kalau misalnya kalian yang nekat mau cari short, tunggulah minimal ada sebuah setup. Katakanlah misalnya yang kita lihat kemudian adalah retest ke sekitaran area 26.500 yang kita tahu merupakan area resistance daily. Dan kemudian kita sell off dari sini membentuk double top. Ini mungkin baru kalian bisa jadikan sebagai setup untuk short. Minimal lah, targetkan ke sekitaran 25.700-an. Tapi kalau kalian short, berarti kalian sedang melawan tren sekarang. Ya kan? Jadi kalian harus pertimbangkan beberapa hal tersebut. Ya, sekali lagi, ini saya pribadi hanya memberikan opini. Teman-teman wajib melakukan riset sendiri, analisa dulu sendiri, supaya tahu gimana cara handle trade yang akan kalian ambil. Dan kalau saya pribadi masih merasa Bitcoin masih akan kemungkinan melanjutkan kenaikan dari sini, karena yang kita lihat di sini hanya sebuah potensi konsolidasi lagi untuk kenaikan berikutnya. Oke. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.